pagi menjelang siang hari ini bisa berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf sekali lagi terlambat karena hari ini pekan pertama untuk kuliah diadakan secara hybrid. Jadi tadi terpaksa harus setting-setting terlebih dahulu ya terkait peralatan yang digunakan. Langsung saja mungkin agar tidak memakan waktu lama, kita melanjutkan materi perkuliahan. Untuk hari ini kita pertemuan yang keempat dengan judul relationship ya. Melanjutkan materi yang kemarin yaitu relationship ya. Database saja punya relationship ya. Jadi kalau ada yang masih jomblo-jomblo ya mungkin ada baiknya jangan sampai kalah dengan database gitu ya. Oke. Kita review sebentar terkait apa itu relationship. Karena kita waktunya udah cukup potong, ini langsung aja saya jawab. Jadi kan untuk mengetahui ada dua entitas, ada relationship bagaimana, ada banyak cara. Cara yang paling mudah kita bisa bikin semacam matriks relasi. Misalkan ada entitas A dengan entitas B, kita ingin tahu ada relasi atau tidak. Ya, ketika kita hendak memasukkan data di entitas A, kita perlu mengakses data di entitas B, maka ya bisa dipastikan ada relasi antara kedua entitas tersebut. Kemudian ketika ada relasi, maka ada semacam apa ya? Kalau manusia saja punya relasi itu kan ada tanda pengikatnya ya, entah itu cincin, entah itu bunga atau yang lain. Maka kalau database ketika ada identitas, ada relasi yang menunjukkan adanya ikatan antara kedua entitas itu apa? Ada namanya foreign key. Primary key di salah satu entitas menjadi key di entitas yang lain, begitu. Nah, kemudian entitas itu punya atribut. Jenis atribut opsionalitasnya ada dua, ada mandatory, ada opsional. Kalau mandatory itu artinya atribut tersebut harus dimiliki oleh entitas tersebut. Contoh, misalkan kalau kita bicara tentang entitas mahasiswa, maka atribut nama mahasiswa itu sifatnya mandatory. Karena apa? Ya, tiap mahasiswa harus wajib punya nama ya. Jadi wajib harus ada isinya atribut tersebut. Yang opsional apa contohnya? Opsional itu adalah atribut yang mungkin ada entitas atau instansi database yang punya atribut tersebut, tapi bisa juga tidak mempunyai. Misalkan ya, kalau di database kemahasiswaan, misalkan ada atribut namanya, misalkan ada alamat domisili dan alamat asal ya. Alamat domisili ini bisa diisi dengan alamat kosnya, alamat asal ini bisa diisi dengan alamat dari mana dia berasal ya. Misalkan dari luar kota ya. Dari Sidoarjo kemudian ngekos di Jalan Jawa di Jember. Maka ada dua atribut, yang satu alamat asal dan satu alamat domisili. Nah, kan belum tentu semua mahasiswa itu asalnya dari luar kota. Ada mahasiswa yang memang asalnya dari Jember dan dia tidak ngekos dimanapun. Maka atribut alamat domisili sifatnya opsional, bisa diisi, bisa tidak. Begitu diisi bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota Jember ya. Kalau saya mungkin terlalu cepat atau ada bagian-bagian yang kurang jelas, langsung saja ditanyakan. Dikat nggak apa-apa ya. Baik mungkin Anda raise hand atau mungkin open mic ya atau mungkin via chat juga boleh. Kalau mungkin saya terlalu cepat atau ada part atau bagian yang saya dirasa kurang jelas menyampaikan. Kemudian optionality ini selain juga menempel di atau menjadi sifat atribut, dia juga menempel sebagai sifat relationship. Ada relationship yang sifatnya itu mandatory, ada relationship juga yang sifatnya itu opsional ya, begitu. Kemudian, nah ini contoh yang kemarin ya. Jadi ini merupakan bentuk contoh entity relationship diagram. Semoga semuanya masih ingat bahwa kenapa kita perlu namanya diagram. Nah, dalam database itu sama seperti kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau Anda belajar ilmu arsitektur, maka sebelum kita membuat sebuah rumah, maka kan kita nggak bisa langsung ngeduk, oh saya mau bangun rumah di sini nih, langsung ngeduk fondasi, langsung taruh fondasinya, bangun kan nggak bisa. Harus ada desainnya. Sama juga di database, kita harus punya namanya desain, nggak bisa ujuk-ujuk langsung, oh saya ingin bikin sistem informasi perpustakaan, kemudian langsung bikin tabel A, tabel B, tabel C, dan seterusnya, nggak bisa.
Idealnya harus ada namanya desain. Dan tools yang bisa kita gunakan ketika kita mendesain database itu, kita bisa menggunakan tools dengan nama IRD, Entity Relationship Diagram, diagram relasi entitas. Nah, bahasa Indonesianya malah aneh, mending tetap pakai bahasa Inggris. Ini contoh merupakan contoh dari sebuah IRD, Entity Relationship Diagram. Ada di sini ada, kalau kita hitung ya, ada 6 entitas: buku, penjualan, pegawai, pengarang, penerbit, dan genre. Ya. Tiap entitas, yang atas ini nama entitasnya, tiap entitas dia punya namanya atribut. Buku dia punya 5 atribut: ISBN, judul, edisi, ringkasan, dan harga. Kemudian di samping nama atribut itu ada namanya simbol-simbol ini ya. Kalau simbol bintang merah ini artinya apa ini berarti? Masih ingat nggak? ISBN ini berarti atribut ISBN ini sifatnya apa? Ada yang mungkin masih ingat? Mandatori, Pak. Ya, mandatori. Tadi siapa yang jawab ya? Dina Septi, Pak. Oke. Sebentar ya, nggak kelihatan tadi listnya ya. Baik, terima kasih. Ini mandatori, dan sebaliknya yang simbolnya 0 atau 0 bunderan itu, angka bulatan merah itu sifatnya opsional. That means artinya atribut tersebut boleh diisi, boleh tidak ya. Nah, kemudian ada simbol crash atau hashtag. Nah, ini artinya apa ini? Masih ingat nggak ini? Mandatori, Pak. Mandatori. Ya. Kemudian U ini apa nih? Iya. Apa? Masih ingat nggak? Secondary. Betul. Jadi di entitas itu ada namanya ada sebuah atribut yang sifatnya sebagai ID atau UID, Unique Identifier. Nah, kita ketika bikin entitas, maka wajib hukumnya kita harus menambahkan atribut yang bersifat sebagai UID, Unique Identifier. Bagaimana jika di antara atribut-atribut itu? Nah, sebentar. Ciri khas UID itu adalah tiap instance atau tiap data yang masuk ke tabel atau entitas tersebut tidak boleh ada data yang sama dalam satu kolom. Contoh misalkan kalau ada namanya tabel mahasiswa, kira-kira yang paling cocok sebagai UID apa? NIM. Kenapa NIM? Karena nggak mungkin dong ada NIM di tabel mahasiswa itu ada NIM yang sama. Nah, ciri khas atribut yang dijadikan UID adalah nilainya unik, ya, jadi tidak boleh ada data yang sama. Gitu. Nah, maka ketika kita bikin entitas, maka wajib hukumnya ada atribut yang sifatnya UID tadi, unik tadi. Bagaimana jika tidak ada? Maka kita bisa menambahkan secara artifisial atribut tersebut. Nah, sebagai contoh di sini misalkan, nah pengarang ya. Pengarang di sini kira-kira yang bisa kita jadikan UID ini kolom apa dari dua atribut ini? Nama pengarang, keterangan, kira-kira apa nih? Yang bisa kita jadikan sebagai UID dari atribut pengarang, dari entitas pengarang. Apa kira-kira? Nama, Pak. Apa? Nama. Nama. Bisa nggak kira-kira nama itu muncul lebih dari sekali? Sangat mungkin ya. Kan misalkan buku dikarang. Kenapa? Judul buku yang dikarang. Jenis buku yang dikarang. Nah, ini kita masih fokusnya masih di mana ini? Di entitas pengarang saja gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat mana nih caranya nyoret-nyoret. Mana caranya nyoret-nyoret ini? Kursor saya gerak-gerak kelihatan nggak ya? Nah, ini di tabel pengarang, di entitas pengarang itu kan ada dua atribut ya, nama pengarang dan keterangan. Maka entitas ini kan artinya jadi tabel ya. Mungkin langsung saya apa ya? Sebentar. Saya mungkin pakai contoh tabel aja sih kalau gitu ya. Enggak keluar ini ya.
Sebentar ya. Sebentar. Saya stop share dulu, saya buka Excel. Nah, saya share Excel sekarang. Jadi misalkan kita punya entitas dengan nama, bentar saya gedein biar kelihatan. Dengan nama pengarang, di mana atributnya ada 2 tadi kan, ada nama pengarang dan apa tadi, masih ingat nggak? Keterangan, Pak. Keterangan ya? Keterangan ya? Iya, Pak. Nah, keterangan, misalkan kan gini. Nah, entitas itu kan nantinya dia akan menjadi tabel ya. Nah, berarti akan ada tabel dengan nama tabel pengarang, kolomnya ada 2. Atribut dia akan menjadi kolom ya, yaitu karena atributnya ada 2 nama pengarang dan keterangan, maka ya kolomnya ada 2. Nah, kalau kita lihat, misalkan langkah pertama ketika kita mengimplementasikan atau merubah dari entitas ke tabel itu kan kita bikin tabelnya ya. Lalu kita tentukan manakah di antara 2 kolom ini yang pantas kita jadikan sebagai UID. Nah, kalau Anda kesulitan memutuskan itu, cara paling gampang di database itu Anda melakukan simulasi memasukkan datanya. Jadi misalkan nama pengarang, ada seorang pengarang dengan nama Bagus. Keterangan misalkan apa ya? Keterangan ini bisa nggak ada keterangan apa ya, kejelasan apa? Misalkan alamat lah ya, alamat asal atau alamat kita isi dengan alamat Jalan Sultan Agung, misalkan begitu. Nah, segini cukup mungkin. Nah, kan sangat mungkin ada orang lain lagi dengan nama yang sama, Bagus juga, itu mungkin, tapi ini 2 orang yang beda, kebetulan namanya sama, yaitu sama-sama Bagus, misalkan dia dari Jalan Jawa, begitu. Nah, tentu saja kolom nama pengarang tidak bisa kita jadikan sebagai UID, gitu. Kenapa? Karena sangat mungkin ya. Kan nggak mungkin ketika ada orang pengarang Bagus, kemudian ada seorang pengarang ngelamar gitu, Pak, saya mau ngelamar di penerbitan Anda. Siapa namanya? Bagus. Oh, nggak boleh Mas, sudah ada orang dengan nama itu. Cari nama, Masnya harus cari nama yang lain. Kan nggak logis. Maka kolom ini tidak bisa kita jadikan sebagai UID. Gimana caranya? Ada 2 alternatif. Anda bisa memasukkan kolom tambahan yang sifatnya artifisial, ya, yang bisa kita jadikan sebagai primary ID-nya, primary key-nya, atau Anda bisa membuat sebuah komposit ya, ada 2 atribut digabung jadi primary key. Misalkan Bagus dan kolom nama pengarang dan keterangan ini kita jadi namanya composite key. Namun di tataran praktisnya cara yang paling sering digunakan adalah ya kita tambahkan aja kolom artifisial dengan nama ID begitu, yang kita fungsikan sebagai primary key-nya ya, ID pengarang misalkan begitu. Jadi misalkan biasanya juga untuk atribut yang dijadikan primary ID itu biasanya dia sifatnya numerik ya, karena paling gampang untuk kita membuat sifatnya unik, nggak mungkin ada data yang sama. Kalau Anda perhatikan, hampir semua data yang bisa dijadikan sebagai primary key itu biasanya numerik ya, NIM ya numerik, kemudian database penduduk ya, ada NIK ya numerik juga ya, nomor rekening tabungan ini semuanya sifatnya numerik ya. Misalkan ID pengarang ya misalkan pengarang 001, kemudian atau kasih kode ya P01 ini misalkan P02 dan seterusnya. Pak, nomor HP kira-kira bisa nggak Pak? Katanya tadi numerik. Misalkan kalau ada kolom nomor HP gini, misalkan ini nggak ada ya, misalkan kolom nama pengarang ini nggak ada. Saya kasih kuning. Jadi kolomnya itu hanya nama pengarang, keterangan, dan nomor HP. Kira-kira nomor HP bisa nggak ya kita jadikan primary key atau primary identifier menurut Anda? Bisa nggak?
Bisa? Iya, Pak. Oke, bisa. Ada yang punya pendapat lain? Menurut saya nggak bisa, Pak. Oke, kenapa nggak bisa? Karena nomor HP itu bisa aja berubah, Pak. Ya, bisa saja berubah begitu. Jadi nomor HP untuk zaman sekarang sangat hampir mustahil ya ada dua orang nomor HP-nya sama ya. Pak, nomor HP saya sama dengan si ini loh, kok bisa? Ya, HP-nya pakai barengan. Untuk zaman sekarang mungkin jarang ya, tapi untuk misalkan 10 tahun yang lalu itu sangat mungkin ya. Di dalam satu rumah yang punya HP bapaknya tok gitu kan, atau ayahnya atau kepala keluarganya, istrinya ngikut nomornya suaminya. Itu dulu, tapi sekarang bahkan satu orang bisa punya dua atau bahkan lebih nomor handphonenya. Di unik dari segi keunikan ya, dari segi keunikan mungkin ya tiap orang nomor HP-nya beda. Namun yang perlu dicatat adalah nomor HP ini rentan sekali untuk berubah. Jadi kemungkinan untuk berubah itu dia besar. Entah nomornya ganti nomor, entah nomornya hangus, atau yang lain. Unik sih unik, cuman mudah berubah. Nah, karena sifatnya yang mudah berubah itulah, maka kalau nomor HP itu bisa sih bisa, namun tidak disarankan karena rentan berubah. Berbeda kalau kita misalkan NIM itu kan Anda sekali masuk UNED kan sampai lulus NIM-nya sama ya, sangat kecil kemungkinan berubah kecuali Anda keluar dari UNED, daftar lagi ujian, masuk ke UNED tapi di prodi yang lain. Nah itu mungkin NIM-nya bukan NIM baru sih, itu kan NIM yang lama nggak aktif jadi NIM yang masih sebagai mahasiswa baru. Jadi NIM itu kan melekat terus, maka nomor HP tidak disarankan. Kalau alamat email menurut Anda gimana nih? Bisa nggak jadi primary ID alamat email? Bisa nggak? Kita jadikan kolom primary key. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Ada yang bisa sih, Pak. Oh, bisa ya, kenapa? Sebenarnya kalau email itu yang di datanya di email itu cuma satu aja. Jadi kalau misalnya emailnya itu double kan nggak bisa. Jadi unik. Ya, betul. Ada yang punya pendapat lain? Misalkan nih kita simulasikan. Nah, kalau database itu tips praktis ya untuk Anda belajar database. Kalau Anda bingung apakah ini kolom ini primary key ataukah kolom ini punya tabel ini punya relasi dengan yang lain, itu kita simulasikan aja, kita coba isi datanya ya. Nanti kelihatan ya. Misalkan bagus nih. Bagus 01 @gmail. Nah, yang bagus 02 kan nggak mungkin alamat emailnya sama ya. Alamatnya misalkan bagus. Nah, gitu misalkan. Nah, dari segi teori sangat bisa alamat email dijadikan sebagai primary key karena sifat uniknya tadi. Dan biasanya dibanding nomor HP, email itu jarang sekali berubah ya. Jarang sekali kalau misalkan apalagi kalau emailnya pakai alamat email instansi ya. Bagus 01 apa gitu nama perusahaannya itu ya selama dia kerja di situ alamat emailnya itu terus jarang sekali untuk berubah. Bisa ya, namun sekali lagi dari antara alamat email dan ID pengarang mungkin lebih dari segi kemudahan, dari segi intuitif dan lain-lain biasanya sih lebih cenderung pakai pengarang untuk sebagai primary key-nya. Nah, cuman kan ada namanya secondary ID ya. Nah, biasanya sih alamat email kita jadikan sebagai kunci komplement ya, kunci untuk pelengkapnya secondary-nya. Gitu. Nah, biasanya juga ya kalau kita membuat primary key itu yang numerik, kemudian angkanya itu biasanya ada pola-pola tertentu yang punya makna. Contohnya itu NIM ya. NIM itu kan nggak pokok nomor gitu ya, tapi kan ada maknanya ya. 21 kemudian berapa? 21 awal ini angkatan gitu kan, kemudian 24 ini mungkin prodi, fakultas dan seterusnya ya. Angka-angka tersebut kan punya makna, jadi tidak sekedar angka. Jadi itulah kenapa primary key itu biasanya dia bersifat numerik dan nomor angka itu biasanya punya makna tertentu.
Nah, mungkin itu terkait primary key ya. Kita kembali ke slide. Slide-nya tadi sampai mana ya? Mulai dari awal lagi ya. Tadi sampai nah ini ya. Kemudian kita bahas foreign key. Foreign key ini muncul ketika ada dua entitas saling berelasi. Nah, biasanya bentuk foreign key-nya adalah primary key di tabel asal, dia menjadi foreign key di tabel yang lain. Gitu. Contohnya misalkan apa ya? Kalau yang ini garis putus-putus sama garis solid, sudah tahu ya maksudnya ya? Perlu saya ulangi? Garis putus-putus itu apa? Garis solid ini apa? Nggak perlu ya? Ini kan kemarin ya. Ini contohnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke sini mungkin ya. Jadi relasi database ini dia punya tiga karakter. Pertama adalah dua. Pertama opsionalitasnya dia ada dua, mandatory atau opsional. Kemudian dari jenis relasinya atau kardinalitasnya dia itu ada tiga. Ada one to one, ada one to many, dan ada many to many. Begitu. Untuk bentuk yang one to one, maka kita menggambarkannya kakinya itu sama-sama satu. Saya biasanya sih pakai kaki tiga atau kaki satu, istilahnya begitu ya. Kalau one to one ya berarti kakinya yang nempel di antara dua entitas tersebut sama-sama satu. One to many, maka kakinya salah satunya kakinya satu dan kakinya itu yang satunya kakinya tiga. Contohnya misalkan antara genre dan buku. Antara genre dan buku ini relasinya adalah one to many. Kenapa? Karena satu genre ini bisa punya relasi ke banyak data buku, ya, dan satu buku dia hanya punya satu genre saja, begitu. Maka relasinya one to many. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia opsionalitasnya antara genre dan buku, dia opsionalitasnya itu opsional, karena bisa jadi ada genre-genre yang nggak ada data buku yang berelasi dengan genre tersebut. Dan sebaliknya antara buku dan genre, dia sifatnya mandatory. Kenapa begitu? Karena di tabel buku, tiap data buku atau instan buku yang ada di tabel buku, dia harus punya namanya genre. Begitu. Nah, untuk memudahkan, Anda bisa melakukan simulasi data ya. Balik lagi ke Excel ya. Jadi misalkan kita punya tabel buku, ISBN, judul, dan genre, misalkan begini. Nah, kemudian ada ISBN I001, judulnya misalkan Conan, genre komik begitu. I002, judul misalkan apa ya? Naruto. Kan genrenya komik. Kemudian I003, judul buku sistem basis data. Genrenya diktat kuliah begitu. Kemudian, nah ini kan entitas buku kan asalnya begini nih. Nah, genre ini kalau kita lihat ada data yang redundan, ada data yang muncul sama lebih dari satu kali, ya, yang sama begitu. Nah, untuk mengetahui redundan atau tidak, pertama datanya muncul lebih dari sekali. Kemudian yang kedua adalah jika yang ini diganti, maka data yang lain juga ikut berganti, maka dia juga termasuk redundan. Contohnya misalkan ini kalau genre yang tak ganti komik, begini, maka yang ini juga ikut harus ganti komik. That mean artinya atribut genre ini dia adalah redundan, dan bagaimana jika ada data redundan? Kita pisah ke tabel sendiri kan. Misalkan kita punya tabel dengan nama genre, kita buat primary key-nya misalkan ID genre begini. Kita buat entitas baru dengan nama genre. Nah, kemudian di sini kita kasih genre G01, ini G02. Ini diktat kuliah kita naikkan ke sini. Nah, kita buat tabel baru genre dengan 2 kolom. Nah,
buku dan genre dia punya relasi apa tadi? One to many. Kenapa? Karena satu buku dia punya satu genre saja dan sifatnya mandatori. Kan kolom genrenya itu nggak boleh kosong, harus ada isinya. Kolom genre nggak boleh kosong. Itulah kenapa kalau kita lihat di garis di tabel di ERD-nya tadi, garis yang menempel pada tabel buku, garis yang menghubungkan antara buku dan genre, ya itu kalau kita lihat garisnya kan solid, ya, yang menempel pada sisi bukunya. Artinya kolom genrenya ini nggak boleh kosong, harus ada isinya. Misalkan G01, ini G01, sorry, G01, maka ini juga G01, ini juga G02, begitu. Jika ada buku baru, misalkan I003, misalkan algoritma, nah ini harus ada isinya, nggak boleh kosong, sehingga dia mandatori. Dan sebaliknya, jadi kalau saya mau gambar ya, biar Anda nggak ngawang-ngawang gitu. Ini kan entitas buku nih, ini entitas genre. Kan ada garis yang menghubungkan kan ya, ada garis yang menghubungkan, garis yang menghubungkan kan tadi gini, ini gini, kemudian di sini kan putus-putus, ini putus-putus. Nah, kalau kita lihat garis yang menghubungkan, yang menempel pada entitas bukunya, dia garisnya solid. Artinya kolom genre di sini harus ada isinya. Dan sebaliknya, garis yang menempel pada sisi genre, dia putus-putus karena apa? Karena opsional. Bisa jadi ada genre-genre yang nggak punya relasi sama sekali dengan entitas buku. Sebagai contoh, misalkan, ini ya, misalkan G03 nih, genrenya misalkan novel. Isi datanya gini, kalau kita lihat G01 ada di sini, G02 ada di sini, G03 bisa jadi di semua tabel data yang ada di tabel buku ini sama sekali nggak ada buku dengan genre novel. Jadi artinya ada sebuah data di tabel genre yang sama sekali nggak diakses di tabel buku. Itulah kenapa dia putus-putus opsional ya. Ada yang mungkin kurang jelas dengan antara opsional dan mandatori ini? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada, maka berikutnya kalau kita itu dari segi opsionalitas, ya. Kenapa kok ini garisnya solid? Kenapa ini garisnya putus-putus? Kemudian kalau kita lihat dari segi kardinalitas, antara genre dan buku ini dia one to many. Kaki sisi one-nya itu menempel pada genre, kaki tiganya ya, kaki tiga yang nempelnya itu berada di sisi tabel buku, begitu. Jadi dia seperti ini. Nah, kaki tiganya itu nempel pada entitas buku, kaki satunya nempel pada entitas genre. Kenapa begitu? Karena satu data buku, dia merefer ke satu data genre yang ada di tabel genre. Dan satu data genre itu bisa berada pada banyak tabel buku. Kalau kita lihat di sini, ya di tabel genre itu kan mana nih? G1 ini kan dipanggil 2 kali. G2 dipanggil 2 kali juga. Satu data direfer banyak kali di tabel yang lain. Itulah dia one to many. Nah, salah satu konsekuensi adanya relasi one to many antara dua entitas itu, yaitu ciri khasnya itu ya, ciri khas relasi one to many. Ini primary key-nya, ini primary key. Ini primary key-nya si tabel genre ya, saya highlight dengan warna kuning. Jika ada dua entitas punya relasi one to many, maka primary key tabel yang sisi one itu menjadi foreign key di tabel sisi many. Primary key, ini kan tadi relasinya one to many ya. Relasinya one to many, kaki satunya nempel di genre, kaki tiganya nempel di buku. Ya. Maka ketika ada relasi one to many, primary key dari tabel sisi one-nya menjadi foreign key di tabel sisi many-nya.
Maka genre di sini dia menjadi foreign key di tabel buku. Jadinya dia foreign key di sini. Ini mungkin saya kasih warna yang berbeda, mungkin hijau. Nah, begitu. Itu ciri khasnya jika ada relasi one to many. Misalkan ada dua entitas berelasi, Anda diminta mana nih foreign key-nya. Gitu. Anda lihat kaki tiganya di mana, kaki satunya di mana. Maka foreign key-nya adalah primary key di sisi kaki satu menjadi foreign key di sisi kaki tiga. Begitu ya, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, nggak ada, kita kembali ke slide. Oh, slide-nya tadi ketutup ya, sebentar ya. Ntar saya buka slide-nya dulu. Mungkin gini aja deh, biar nggak bolak-balik. Tadi sampai mana ya? Nah, sampai sini. Nah, maka Anda bisa mengidentifikasi. Nantinya di tabel buku itu akan ada beberapa foreign key. Kalau Anda lihat di situ. Di tabel buku nanti bakal ada berapa foreign key. Oke, yang saya share ini masih Excel atau sudah slide ya? Sudah slide. Oke, sip. Maka nanti di tabel buku ini akan ada berapa foreign key ya? Atau misalkan ada berapa kolom deh? Ada berapa nih? Ada 4 foreign key sepertinya. Ada 4 ya. Dari mana? Dari primary key-nya genre, penerbit, pengarang, sama penjualan. Ya, oke. Ya. Jadi tadi mana ya? Sorry, ini ya. Nah, kalau kita lihat kan kaki tiganya ini ada banyak ya. Oh, berarti ini nanti primary key-nya genre, dia menjadi foreign key di buku, primary key-nya penerbit, jadi foreign key di sini. Nah, cuman kalau kita lihat di sini, ada relasi many to many, ya. Many to many. Antara buku dan pengarang, ini relasinya many to many. Nah, nanti many to many akan setelah ini dijelaskan ya. Antara buku dan penjualan juga many to many. Nah, antara pegawai dan penjualan dia one to many. Gitu. Kalau many to many begini, apakah saling tukar foreign key, Pak? Primary key-nya buku jadi foreign key di sini, pengarang jadi foreign key di sini, tidak. Akan ada mekanisme tersendiri ya. Cuman kalau one to many, jadi kalau di sini misalkan Anda sudah bisa identifikasi, paling enggak nanti dari 5 kolom yang ada, akan ada kolom diambil dari tabel genre dan ada kolom diambil dari tabel penerbit. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke many to many ya. Kalau foreign key atau kalau one to many cukup tadi prosesnya. Jika ada dua relasi, ada dua entitas, dia relasinya one to many, maka primary key-nya milik tabel yang kaki satu itu diambil, dimasukkan sebagai kolom di tabel many sebagai foreign key. Begitu. Refernya kayak gitu nantinya di database-nya. Nah, sekarang kita masuk ke many to many. Nah, di sini many to many contohnya antara buku dan pengarang. Kok bisa many to many, Pak? Nah, logikanya adalah satu buku dia dikarang oleh bisa lebih dari satu pengarang. Dan sebaliknya, satu pengarang dia bisa menulis banyak buku ya. Begitu. Nah, kita balik lagi ke Excel-nya. Kita lakukan simulasi ya. Ini saya geser kolom ini. Saya geser, entitas ini saya geser ke sini gitu. Kita masukkan pengarang ya. Pengarang. Nah, kita bikin entitas baru juga dengan nama pengarang gitu. Tadi kolomnya yaitu nama dan keterangan. Ada nama, ID lah, ID pengarang. Kita langsung tambahkan aja namanya kolomnya sebagai identifier. Ini nama. Ini mungkin alamat ya. Kalau keterangan mungkin agak kurang jelas keterangan untuk apa begitu. Nah, ada tabel buku dan ada tabel pengarang. Pengarang mungkin kita kasih udah T01 nama Gustian, alamat misalkan Jember,
B02 katakanlah Ihsan, katakanlah mana ya, Surabaya, B03 misalkan Hafiz. Ini misalkan mana ya, Jakarta misalkan. Nah, kalau antara buku dan pengarang tadi relasinya dia many to many ya. Nah, kakinya sama-sama 3. Di buku kakinya 3, di pengarang dia juga kakinya 3. Kenapa begitu? Logikanya adalah satu buku bisa ditulis oleh lebih dari satu pengarang, dan satu pengarang bisa menulis lebih dari satu judul buku. Nah, untuk membuktikannya kita lakukan saja simulasi isi datanya. Misalkan nih, Conan ya, yang ngarang adalah Gustian saja. ID-nya Gustian berapa? Misalkan P01 gitu ya. Kemudian Conan. Nah, ini Conan yang ngarang 2 orang nih. Siapa nih? Gustian sama Hafiz 403 gitu ya. Kemudian sistem basis data yang ngarang adalah Ihsan B02. Algoritma yang ngarang adalah Hafiz dan Gustian lagi B01, ini B03 gitu. Nah, kalau kita lihat ada buku-buku yang dikarang oleh lebih dari 1 orang. Dan kalau kita lihat juga di sini, si Gustian, dia ngarang lebih dari 1 buku kan. Nah, si Gustian di sini dia ngarang berapa buku nih? Udah ngarang 1 ya, 2 dan 3 gitu. Nah, jadi saling berelasi banyak. Buku dikarang oleh banyak pengarang, dan satu pengarang bisa mengarang lebih dari 1 buku. Artinya dia relasinya many to many. Kalau kita menggunakan kaidah one to many tadi, di mana adalah pengarang ini dipanggil jadi foreign key di sini, dia tetap tidak memenuhi kaidah. Kenapa? Karena ada data-data yang sifatnya multi value. Multi value itu adalah dalam satu sel data, dia ada lebih dari 1 item data. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan nggak boleh nih, multi value ini kan somehow harus kita hilangkan ya. Dan kalau kita misalkan lakukan dengan cara pengarang, kita jadikan foreign key di sini, ya jadinya multi value. Bagaimana kalau dibalik, Pak? ID-nya buku, itu muncul sebagai foreign key di pengarang. Misalkan kita tambahkan lagi di sini, misalkan buku gitu. Gimana kalau dibalik? Sekarang yang buku yang ID-nya dipanggil di sini sebagai foreign key. Misalkan P01 Gustian. Gustian ngarang berapa buku ya? I001, I002, dan I004. Maka tetap dia jadi multi value I001, I002, dan I004. Jadi kalaupun primary foreign key-nya ditukar begitu, tetap terjadi multi value. Jadi kemudian Ihsan ini I003, kemudian Hafiz ini I002, dan I004. Sama-sama terjadi multi value. Ya. Nah, karena dia sama-sama multi value kan nggak boleh ada mekanisme khusus ketika ada relasi many to many. Tapi sampai sini bisa dipahami ya, kenapa kok nggak bisa langsung tukar ID gitu. Nah, sekarang mekanisme khususnya gimana, Pak? Mekanisme khusus untuk menangani ada relasi many to many seperti ini. Ada pengarang menulis lebih dari 1 buku, dan per buku lebih ditulis lebih dari 1 pengarang. Ini penjelasannya ya tadi ya. Butuh penanganan khusus. Ini kalau disimulasikan datanya kayak gini tadi, yang sudah kita contohkan tadi ya. Nah, penanganan many to many relationship. Jika ada 2 entitas, kemudian relasinya itu adalah many to many, maka dia harus dipecah menjadi 2 one to many relationship. Relasinya cuma 1, dia dipecah di tengah-tengah gitu, jadi relasi one to many. Jadinya seperti ini ya. Mecahnya gimana? Misal antara A dan B dia punya relasi many to many. Maka langkah pertama buat entity persimpangan B. Misalkan saya gambar di sini aja deh. Ini ada entitas A, kemudian ini entitas B. Kemudian, nah ini relasinya many to many begitu.
Enak gambar di papan tulis ya. Ini entitas A, ini entitas B. Nah, maka langkah pertama buat entitas. Jadi A dan B punya relasi many to many. Gambarnya kayak gini. Langkah berikutnya apa? Pertama, buat entitas persimpangan P. Anda bikin entitas baru dengan nama entitas P. Misalkan di mana ya? Mungkin di sini deh. Nah, entitas persimpangan lah. Gitu. Entitas P. Ini. Kemudian relasi A dan B dipecah jadi relasi one to many. Dua relasi one to many. A ke P one to many, B ke P one to many. Jadi kita bikin relasi dari A ke P. Ini. A ke P, dia one to many, A-nya one, many-nya P. Nah, jadinya gini. Nggak nempel ini. Ini seharusnya nempel. Nah, B juga begitu. Ini nempel gini. Yang ini dihapus. Sorry. Sekarang hapus garisnya gimana ya? Intinya nih, garis yang biru ini hilang ya, relasi ini hilang, digantikan dengan relasi yang baru. Ya, garis yang ini hilang. Garis ini hilang ya, saya ganti merah. Nah, garis ini tidak berlaku ya. Yang langsung, yang direct menghubungkan A dan ke B ini tidak berlaku, jadinya kita menggunakan relasi yang baru. Nah, gitu ya. Nah, ini adzan zuhur, kita break sebentar sampai adzannya selesai. Lagi. Jadi sampai mana ya? Many to many. Jadi seperti itu. Kalau ada identifikasi, ada tabel yang punya relasi many to many antara dua tabel tersebut, entitasnya itu ibaratnya Anda potong ya. Jadi ibaratnya itu seperti Anda potong di sini, Anda sisipkan entitas baru, kemudian one to many-nya dibalik gitu. Kaki one-nya itu ke A, many ke entitas baru, kaki one ke B, many-nya ke entitas B. Nah, efek dari adanya relasi one to many tadi akhirnya berlaku. Apa itu? Yaitu primary key di tabel A, ya, jadi primary key-nya di sini, primary key-nya A, itu menjadi foreign key di sini. Jadi foreign key di sini, foreign key A. Primary key-nya B, primary key-nya milik B, ya, dia akan menjadi foreign key di sini. Sorry, mana ya? Sini deh. Foreign key milik sini. Nah, P-nya sendiri juga punya primary key kan ya, jadi ini punya primary key P. Paling enggak akan ada 3 kolom yang ada di entitas P ini, primary key-nya dirinya sendiri, dan foreign key yang diambil dari dua entitas yang saling berhubung one to many tadi, begitu. Ada contohnya enggak ya? Kalau enggak ada nanti bisa ada contoh ya. Nah, ini contohnya, kita mungkin pakai contoh yang di Excel tadi ya. Nah, di sini ya. Jadi antara buku dan pengarang kan tadi one to many itu. Kita harus bikin entitas tambahan dengan nama entitas P ya. P lah, tadi namanya apa ya? Nah, biasanya sih entitas yang lahir dari adanya relasi one to many itu dia berupa menyimpan informasi-informasi yang lebih detail yang terjadi akibat dari adanya relasi many to many tadi. Tadi misalkan antara buku dan pengarang dia many to many, misalkan detail entitas barunya ya, kita kasih nama dengan nama detail pengarang, misalkan begitu. Ini punya primary key-nya dirinya sendiri, misalkan ID detail pengarang.
Nah, begini. Kemudian kolom berikutnya adalah foreign key yang diambil dari tabel buku. Berarti misalkan di sini ISBN buku. Kemudian di sini ID pengarang. Nah, dan kita bisa menambahkan informasi-informasi tambahan lainnya yang diperlukan menjadi kolom-kolom sendiri yang ada pada tabel atau entitas detail pengarang. Nah, ini kita hilangkan, ya, kita masukkan ke sini, kita pindah ke sini. Misalkan ID detail pengarang DP01001 untuk buku dengan ISBN I001, I001, pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah P01, P01. Kemudian detail pengarang 002, ISBN buku dengan ID nomor ISBN I002, pengarangnya siapa nih? Nah, pengarangnya kan di sini ada dua nih, P01 dan P03. Nuliskannya di sini gimana, Pak? Nah, multi value masih ingat nggak? Kalau ada kolom yang multi value, dia harus dipisah dalam baris data yang terpisah. Artinya kita pisah ini jadi baris data tersendiri. Ini P01, ini P03. Nah, ini DP003 untuk buku dengan ID I002. Nah, begitu. ID-nya tetap beda nih. Cuman kan sini kita bisa lihat bahwa ada buku yang ini kan buku yang sama ya, buku I002 ya, ditulis oleh dua pengarang. Begitu. Nah, kalau mau dilanjutkan ya, DP004 buku dengan ID I003 ditulis oleh P02, P02. DP005 buku dengan ID I004 ditulis oleh pengarang dengan ID P01 yang pertama, P01. Kemudian yang kedua adalah DP006 untuk buku masih dengan ID I004 ditulis oleh pengarang dengan ID P03. Nah, begitu. Kolom ini bisa kita hilangkan. Hilang, kemudian ini hilang. Informasi buku apa ditulis siapa, itu adanya di sini sekarang. Begitu. Nah, antara buku dan ini relasinya one to many. Nah, ini one to many ke sini, kaki 3, ya. Dan ini dan ke sini dia kakinya one to many juga, kaki 3. Sisi one-nya pada pengarang, sisi one-nya pada buku, many-nya nempel di sini semua. Ini tadi asalnya dari mana? Asalnya dari relasi yang one to many antara buku dan pengarang tadi. Nah, ini kan lahir dari sini nih, many to many ke sini. Ini kita hilangkan, kita rubah dengan cara kita bikin entitas baru, kemudian ada relasi one to many. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan ini, mungkin ada yang perlu diulangi atau ada bagian yang kurang jelas tentang mekanisme menangani jika ada relasi many to many. Gimana? Bisa difahami ya? Oke. Lanjut ke slide. Ini tadi sudah kita contohkan. Kalau di sini itu tadi antara buku dan pengarang ya. Nah, di sini misalkan antara buku dan penjualan ya. Di mana tabel penjualan itu dia difungsikan untuk mencatat penjualan buku ya. Pada transaksi pada tabel entitas penjualan dia mencatat yang dicatat adalah untuk satu kali penjualan harus dicatat ID buku dan jumlah buku gitu. Nah, ketika ada orang datang ke toko buku beli buku itu kan kita kan bisa beli buku lebih dari satu ya. Misalkan kan nggak mungkin kita ke Gramedia begitu kemudian kita ambil 3 buku kemudian ke kasirnya. Pak, saya beli 3 buku. Nah, bukunya ada 3. Nah, itu kan notanya tetap satu kan, bukan 3 nota terpisah ya. Beli buku, Mas, antri lagi buku yang kedua. Kan enggak ya, tapi dalam satu kali transaksi ada 3 buku sekaligus. Dalam satu nota penjualan, ada lebih dari 1 buku dijual. Dan sebaliknya, tiap buku kan bisa terjual lebih dari 1 kali ya.
buku ini misalkan eksemplarnya ada banyak, kemudian kan bisa dijual lebih dari satu kali. Itulah kenapa buku dan penjualan diartinya many to many. Kenapa? Satu buku bisa dijual lebih dari satu kali, dan dalam satu kali penjualan kita bisa membeli atau terjual lebih dari satu buku. Nah, ini kan many to many nih. Berarti kan somehow harus ada penanganan khusus kan? Penanganan khususnya seperti apa ya? Yang seperti tadi yang sudah kita lakukan antara buku dan pengarang. Apa itu tadi? Yaitu di mana tadi ya? Oh, ini nggak ada ya contohnya. Ini contohnya ya. Antara buku dan penjualan tadi, buku dan penjualan. Nah, ini kan aslinya antara buku dan penjualan kan kalau kita lihat di IRD asalnya, mana ini ya? Antara buku dan penjualan kan ini relasinya many to many ya. Buku many, penjualan juga many. Tadi kan sudah kita simulasikan antara buku dan pengarang kan sudah kita contohkan. Maka hal yang sama juga berlaku antara buku dan penjualan. Apa itu? Kita masukkan entitas sisipan di sini. Ini kita potong, begitu istilahnya. Kita potong, kita masukkan entitas baru di sini. Lalu relasinya one to many-nya kita balik. One-nya di buku jadi many di sini. Kemudian one-nya yang many-nya di penjualan dibalik jadi many di sini. Gitu. Gambar saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, ini nanti jadinya dia mana ya? Nah, ini. Sorry, ini masih many to many tadi ya. Nah, ini ya. Antara buku dan penjualan. Nah, ini tadi dipotong, kita masukkan entitas sisipannya. Apa itu entitas sisipannya? Ini nih, entitas sisipan nih. Yaitu biasanya sih nama entitasnya itu ditambahi kata-kata detail. Kenapa detail? Karena dia menyimpan informasi detail yang lahir dari atau muncul dari adanya relasi many to many tadi. Jadi di sini antara buku dan penjualan, ya mungkin detail penjualan begitu. Kemudian ya tinggal dibalik saja, yang tadinya many di buku kita taruh di entitas detail penjualan, kemudian many di penjualan kita balik jadi di entitas detail penjualan. Efek dari adanya one to many seperti tadi, primary key-nya buku jadi foreign key di detail penjualan, primary key-nya penjualan jadi foreign key di detail penjualan. Begitu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut. Atau ada bagian yang kurang jelas? Atau perlu kita simulasikan dengan Excel yang seperti tadi? Itu untuk garisnya itu tetap yang sebelumnya tadi kan ada yang berputus sama full gitu. Jadi setelah dipotong apakah juga sama juga kanan kirinya? Ini ya? Ya, Kan? Ya. Ini garis putus-putus itu kan artinya opsional, boleh ada, boleh tidak. Sedangkan garis yang solid itu adalah dia wajib. Nah, di sini putus-putus ini nempelnya di buku. Artinya apa? Ada buku yang mungkin nggak pernah terjual. Data buku tersebut sama sekali nggak ke-mention di tabel penjualan. Buku ini ada, di tabel buku itu ada kesimpan datanya, cuman dia di tabel penjualan nggak pernah sama sekali ke-mention. Sehingga dia putus-putus. Dan sebaliknya, di tabel penjualan dia solid. Kenapa? Ya ketika ada penjualan kan harus jelas bukunya apa yang dijual. Ya. Nah ini kan many to many Pak, ini putus-putus, ini solid. Gimana bentuknya nanti ketika sudah dilakukan operasi penyisipan entitas tadi. Maka logika yang sama juga berlaku ketika sudah kita bikin entitas sisipannya. Nah di sini, di putus-putus tetap. Ya. Kenapa sini di tabel bukunya putus-putus? Ya, karena bisa jadi ada data buku yang sama sekali nggak ke-mention di detail penjualan. Begitu. Nah, di sini dia ikut putus-putus juga akhirnya di penjualan ya. Jadi, tapi di sini tetap solid. Karena bisa jadi ada penjualan yang bukunya cuma satu atau bahkan apa ya? Gimana ya? Ini kan melahirkan ada many to many tadi ya. Jadi tetap di data penjualnya tetap solid. Di sini mungkin putus. Ini seharusnya sih solid juga ya, karena kan tiap apa ya?
tiap penjualan kan harus mention judul bukunya apa ya. Jadi ini mestinya solid juga ini, mestinya ya. Cuman yang ini dia tetap putus-putus gitu. Antara sini mestinya menurut saya sih ini solid, sama-sama solid karena detail penjualan harus nge-refer dia dari penjualan yang mana dan penjualan yang mana harus ada informasi lebih detail. Ini sama-sama solid seharusnya. Ya ini yang mungkin tetap bisa putus-putus. Mungkin begitu. Gampangannya ya kita logika yang sama berlaku ya. Apakah tiap buku itu harus terjual? Apakah tiap penjualan itu harus ada judul bukunya? Nah, kayak gitu. Jadi kalau Anda bingung, sekali lagi ya paling gampang sekali lagi ya, kalau kita belajar database itu, Anda bingung apakah ini putus-putus, apakah ini many to many, one to many, itu Anda lakukan simulasi data seperti ini. Anda buat kolom-kolomnya, Anda coba isi data dummy begitu, lalu nanti dari situ kelihatan mana yang wajib, mana yang opsional, ya, mana yang one, mana yang many. Seperti itu sih menurut saya ya. Mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain atau ada mungkin menambahkan lagi mungkin? Nggak ada ya? Atau ada mungkin? Kalau sesi kuliah gini mungkin apa ya? Kalau masih bingung langsung aja tanyakan ya. Karena nanti kalau udah kuis atau yang lain, nah itu bukan waktunya bertanya sudah, karena waktunya menjawab. Nah, informasi detail tadi itu misalkan kalau misalnya dihadapkan pada studi kasus apa gitu ya, Anda diminta untuk bikin database-nya itu biasanya sih kita bisa mengcapture data dari transaksi realnya ke database itu lewat dokumen-dokumen yang disediakan. Nah, paling gampang itu misalkan untuk transaksi penjualan itu Anda bisa mengcapture susunan database-nya itu bisa dilihat dari contoh misalkan dokumen nota penjualan. Nah, begitu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi detail penjualan. Nah, penjualannya cuma satu, tapi di sini dia menyimpan banyak barang yang dijual. Informasi ini ya yang ada di slide ini itu bisa didapatkan dari detail penjualan di sini. Satu penjualan ya bisa terdiri dari banyak buku dan satu buku bisa dipanggil di banyak transaksi penjualan. Satu buku bisa muncul lebih di nota penjualan dan satu nota penjualan dia punya banyak item buku yang dijual begitu. Atau kalau Anda mau kita simulasikan aja deh ya biar gampang ya, biar enggak kita bikin tabel penjualan misalkan. Ini saya kecilkan. Tetap kelihatan ya. Misalkan kita buat tabel baru dengan nama penjualan. Relasinya many to many ya di sini. Satu penjualan bisa banyak buku. Misalkan ID penjualan. Kemudian tanggal penjualan. Apa lagi ya? Kemudian customer, nama customer. Akan terjadi penjualan dengan ID jual 001 pada tanggal 21 Maret 2022. Ada seorang dengan nama Leo beli gitu. Kemudian ada penjualan C002 pada tanggal besoknya 22 Maret 2022 ada orang misalkan undi. Kemudian tabel bukunya ini. Kemudian kita kan satu kali penjualan kan dia bisa menjual banyak buku. Misalkan si Leo ini beli buku apa aja deh. Si Leo ini beli buku dengan ID I001, beli buku dengan ID I00 berapa? 3, seterusnya ya. Nah ini kan nggak boleh. Jadi ini dimasukkan di tabel penjualan. Detail penjualan, sorry ya. Jadi kita bikin baru di sini detail, mungkin sini aja deh ya. Detail penjualan, detail DC01, misalkan dapat ID, kemudian jumlah. Misalkan di sini si customer Leo pada tanggal 21 Maret dia beli 2 buku, yaitu buku Conan dan buku Naruto. Nah, mau disimpan di sini kan nggak mungkin ya, karena
gimana ini kalau misalkan buku kemudian dia beli 2 gitu, Conan dan Naruto I002, Conan I001 dan I002. Nah kan nggak boleh ya kalau beli lebih dari 1 buku kan. Kan ini many to many. Nah informasi ini disimpannya di tabel detail sini bahwa pada tanggal 21 Maret ada ID penjualan J001, dia beli buku, ini ISBN lah, ISBN, dia ada orang beli buku dengan ISBN I001 ya sebanyak, misalkan beli buku Conannya langsung 2 gitu, jumlah 2 gitu. Lalu si Leo ini beli Conan 2, beli Naruto 2 biji juga. Nah, disimpan lagi di sini. J001, ISBN I002, beli Conan 2 biji. Gitu. Nah, di sini beda dia. DJ002. Nah, gitu. Kebayang cara nyimpen datanya? Loh Pak, ini kan bukunya I01 dibeli sebanyak 2. I02 tahunnya yang beli siapa dari mana ini? Taunya dari mana? Siapa yang beli? Atau belinya kapan? Taunya dari mana? Dari ID penjualan. Betul, dari ID penjualan. Terima kasih. Tapi Mbak Dina ya? Iya, Pak. Mbak Dina Septi. Ini kan informasi ini, lupa ini yang beli siapa, kapan, didapat dari mana? Dari sini, J01, bahwa ada penjualan dengan nomor nota atau nomor penjualan J001, ada 2 buku. Nah, informasi ya siapa yang beli kapan adanya di sini. J01 ada penjualan seorang customer dengan nama Leo pada tanggal 21 Maret 2002 beli 2 buku. Informasi 2 buku yang dibeli disimpan di mana? Di sini. Kenapa kok harus disimpan di sini? Karena nggak mungkin kita simpan di sini. Kalau mau kita simpan di sini, tadi akhirnya jadinya multi value jadinya, dan itu tidak diperbolehkan. Nah ini nggak boleh sini, salah ya, salah. Nah, semoga kebayang alur datanya ya. Nah, antara buku dan detail penjualan dia one to many, kenapa? Ya ini tadi satu ID di sini bisa jadi dipanggil lebih dari 1 kali. Penjualan dan detail penjualan juga one to many. Kenapa? 1 di sini dia dipanggil jadi 2 di sini. Ini kan 1 nih, jadi many di sini. Gitu. Jadinya begitu. Plus selain ini kan primary key-nya dia, ini foreign key, kita bisa menambahkan kolom tambahan yang lebih detail lagi, semisal jumlah. Gitu. Nah, tabel ini nanti ketika di aplikasinya itu biasanya dimanfaatkan ketika Anda menggenerate nota, nota penjualan. Ini kan informasi ini, itu kan muncul nanti di kwitansi ya, yang tadi di slide. Nah, munculnya di sini nih nanti, dimanfaatkannya di sini. Bahwa ada nomor nota berapa, ID penjualan berapa, siapa yang beli, kapan dia beli, dan barang apa saja yang dibeli itu munculnya di sini. Nah, alurnya kayak gitu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada bagian yang kurang jelas dari ilustrasi tadi? Tidak ada ya? Oke. Saran saya ya untuk ilmu pengetahuan yang sifatnya teknikal kayak gini, jadi contoh teknikal itu pemrograman, kemudian desain, kemudian database, itu kan teknis banget ya. Kita belajar ilmu yang teknis yang diterapkan nantinya. Salah satu tips Anda belajar ilmu-ilmu teknis itu adalah dengan cara mempraktekannya, mencoba mensimulasikan eksperimen. Misalkan nih dari kuliah ini mungkin ada beberapa bagian yang kurang jelas, kemudian Anda mau tanya dan sebagainya, ya nanti setelah ini mungkin ada eksperimen sendiri, Anda simulasikan ya, buat tabel-tabel, Anda simulasikan, masukkan datanya gitu. Dan harus sering mencoba gitu, karena kalau nggak sering latihan itu biasanya ya mudah lupa, akan lebih susah menguasainya. Gitu. Kalau Anda belajar pemrograman ya, Anda belajar Python atau C# atau yang lain gitu kan. Mungkin di kelas ngerti paham, cuman kalau nggak Anda coba atau nggak ada praktekan, minggu depan pasti biasanya sudah lupa ya. Jadi harus dicoba, harus dipraktekkan. Nah ini kira-kira bentuk final dari IRD tadi.
di mana relasi one to many-nya sudah dirubah dengan memasukkan entitas sisipan, ya, antara buku dan pengarang tadi many to many, ya kita masukkan entitas sisipannya, antara buku dan penjualan tadi many to many juga kita masukkan entitas sisipannya. Jadinya seperti ini. Mungkin itu. Nah, ini termasuk bagaimana menyimpan datanya. Kenapa kok harus ada entitas tambahan itu tadi, kayak tadi penjualan ya, kita nggak misalkan di tabel penjualan kan kita nggak masukkan buku yang dijual itu lebih dari satu ya, artinya kan multi value nantinya, jadi harus dipisah. Jadi ketika ada buku baru, datanya disimpan pada buku gitu ya. Dia multi value ya. Kenapa bisa multi value? Karena satu judul bisa ditulis banyak pengarang. Itulah kenapa antara buku dan pengarang dibuat entitas sisipannya di situ. Tadi buku dan pengarang sudah kita coba, buku dan penjualan juga sudah kita coba. Mungkin itu. Ini tadi yang sudah kita coba ya, penjelasannya sudah ada di slide ini. Jadi kalau mau dirangkum untuk many to many, jika ada misalkan ada tabel menu dan order makanan, misalkan ini kasusnya di rumah makan gitu ya. Kita datang ke rumah makan kan dalam satu transaksi kan makanan yang sedang kita beli kan bisa lebih dari satu kan. Dan sebaliknya, satu menu makanan kan itu bisa dibeli oleh banyak orang. Jadi relasinya many to many. Nah, contohnya di sini, satu order bisa banyak menu, dan satu menu bisa diorder lebih dari satu kali. Relasinya many to many. Nah, apa penanganannya? Ya ibaratnya ini dipotong di tengah, begitu kita potong, kita masukkan entitas sisipannya. Lalu relasinya dibalik ya. Nah ini kita masukkan entitas sisipan di sini, detail order, kemudian antara order makanan jadi one to many, dan menu dan detail order jadi one to many. Plus kita bisa menambahkan informasi-informasi tambahan lainnya yang mungkin bisa muncul akibat dari adanya transaksi tadi. Misal jumlah, harga misalkan, kemudian level, misalkan level di sini misalkan ada pedas atau enggak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, untuk mempraktekkan ini saya sarankan Anda coba buat tabelnya. Anda bikin tabel order makanan, Anda bikin tabel detail order, Anda bikin tabel menu, kemudian nama-nama kolomnya ngikuti ini, kemudian Anda coba simulasikan dengan cara memasukkan datanya ke tabel-tabel tadi. Mungkin begitu ya. Dan informasi detail order ini nantinya dia bisa dimanfaatkan ketika Anda menggenerate sebuah nota penjualan. Nota penjualan ini kan hafalnya begini, kalau dengan adanya database tadi kan bisa dalam bentuk digital. Dan untuk mengisi isian data yang ada di sini, ini kan bisa mengambil dari data-data yang tadi ya. Tokonya siapa yang beli, nomor notanya ini di penjualan, informasi detailnya ini diambil dari tabel detail penjualan. Begitu. Mungkin itu sebelum ini slide-nya masih banyak dan waktu kita udah tinggal dikit ya. Kira-kira berapa? 15 menit lagi ya. Nah mungkin itu sebelum lanjut silakan jika ada bagian yang kurang jelas atau mungkin perlu saya ulangi. Nggak ada ya? Oke, jika tidak ada lanjut ya. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana cara membaca IRD ya, IRD, istilah IRD gitu, dalam istilah bahasa Inggrisnya. Nah, misalkan ada IRD dengan gambar seperti ini, ada employee, ada departemen, relasinya one to many. Kenapa one to many? Satu departemen employee-nya ada banyak. Dan satu employee hanya bisa bekerja dalam satu departemen dalam satu waktu. Bacanya adalah, misalkan ada kayak gini ya, bacanya tiap employee harus, kenapa harus? Karena garisnya solid, bekerja, working ini diambil dari nama apanya? Nama apanya nih? Nama entitas atau nama relasi ini? Working in ini. Working in nama entitas atau nama relasi?
Nama relasi ya. Bacanya adalah tiap employee harus, karena dia solid garisnya, bekerja ini mengambil dari nama relasinya, pada satu departemen. Kenapa satu? Karena kakinya satu di sini. Tiap employee harus, karena garisnya solid, bekerja, nama relasinya, pada satu departemen. Kenapa satu? Karena kakinya satu. Dan kalau mau dibalik, tiap departemen mungkin, maybe, kenapa mungkin? Karena garisnya opsional, begitu. Jadi the cost center of, artinya apa ya? Tempat bekerja, gitu. Tempat bekerja satu atau lebih employee. Kenapa? Karena kakinya 3. Gitu. Tiap departemen mungkin saja, ya, karena kenapa? Mungkin karena ya kakinya putus-putus ya, nggak solid, menjadi tempat bekerja satu atau lebih. Kenapa satu atau lebih? Karena kakinya 3, lebih satu atau lebih employee. Gitu. Cara bacanya gitu, ya menarasikan, menerjemahkan dari diagram ke kalimat sebuah paragraf gitu ya. Nah, kalau mau dirangkum, setiap entitas A harus atau mungkin, ini tergantung Anda lihat dari apa nih? Dari garisnya ya, garisnya solid atau putus-putus. Kalau garisnya solid ya berarti harus ya, tapi kalau garisnya putus-putus mungkin bisa ya. Nama relasinya apa? Dengan entitas B-nya ini dia satu atau banyak, dilihat kakinya 3 atau 1 gitu. Nah, kalau di sini berarti saya ulangi ya, tiap employee harus solid bekerja pada satu departemen saja, one and only one departemen. Tiap departemen bisa saja menjadi tempat bekerja satu atau lebih. Kenapa bisa saja? Karena garisnya putus-putus. Satu atau lebih karena kakinya 3, lebih employee. Begitu. Nah, cara bacanya mungkin begitu. Entitas A, entitas B, dilihat garisnya putus-putus atau enggak, dilihat kakinya 1 atau kakinya 3. Nah, misalkan begini nih. Nah, saya minta antara pegawai dan penjualan. Coba dinarasikan kayak tadi. Ada yang mau mungkin sebelum ditunjuk? Ini kan penjualan dan pegawai, coba dinarasikan dengan cara seperti ini. Mungkin. Ditunjuk aja ya? Baik, siapa ya? Mana nih daftar partisipannya nih? Nah ini saya random aja ya, tidak ada apa namanya random nih. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa ya? 21. NIM 2 digit 21 belakang ada nggak? 21. 2 digit belakang 21. 2 digit terakhir 21 ada nggak? Nggak ada. 21 kali 2 42. 2 digit terakhir 42. Bima Pangestu ada orangnya? Halo, Mas Bima Pangestu? Halo, Mas Bima? Iya, Pak. Oh ya. Coba tadi latihannya ya. Coba narasikan dengan cara seperti, oh ini masih di jalan dah? Enggak, Pak. Ya agak rame Pak di sini, Pak. Agak rame. Tadi mana nih? Oh ini antara penjualan dan pegawai. Coba dinarasikan dengan cara tadi. Penjualan dengan pegawai. Dibaca dengan cara seperti ini. Satu pegawai, gimana terus? Satu pegawai harus atau bisa? Bisa memproses satu penjualan. Bisa memproses lebih dari satu penjualan. Satu atau lebih?
Lebih dari satu. Lebih dari satu penjualan. Penjualan. Kalau dibalik, satu penjualan Penjualan hanya bisa diproses oleh satu pegawai. harus atau bisa? Harus. Oke, satu penjualan harus diproses oleh satu Pegawai. pegawai. Betul? Ya. Terima kasih, Mas Bima. Sama. Sekali lagi ya. Mana ya? Ya, buku dan penerbit. Ya, Mas Bima, coba tunjuk satu orang mahasiswi yang menurut Anda paling mempesona di hati Mas Bima untuk menjawab. Siapa Mas Bima? Itu loh, di Open Camp kan banyak tuh. Pilih salah satu. Iya Pak, sebentar Pak. Ini dulu. Yang fotonya menurut Anda paling cantik lah, paling mempesona bagi Mas Bima. Cabut. Mana. Dia. Oh, Octavia Pak. Octavia itu Pak. Octavia. Ini dia Octavia. Di Octavia. sini, Pak. Ya, coba Octavia. Halo. Buku dan penerbit kan ya Pak tadi? Yes. Baca, coba dibaca kayak tadi. Satu buku harus Satu buku. diterbitkan oleh satu penerbit. Harus atau bisa? Harus Harus diterbitkan oleh satu penerbit. Oke. Kalau dibalik? Penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Oke, betul ya. Satu penerbit bisa menerbitkan, kenapa bisa? Karena garisnya putus-putus, bisa menerbitkan satu atau lebih buku. Well done, terima kasih Mbak Octavia ya, terima kasih. Gitu ya mungkin caranya, saya pikir nggak terlalu sulit sih ya, mungkin. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Saya, jadi itu cara bacanya, kemudian kenapa kok ini putus-putus, kenapa ini solid, tadi udah ada contohnya, kenapa ini kakinya satu, ini kenapa kakinya tiga, tadi udah ada beberapa contohnya ya. Kalau Anda masih kurang jelas, Anda silakan simulasikan, buat tabel-tabel, lalu isikan datanya, gitu kan ya. Kalau ada multi value nih, nah berarti kurang tepat di situ, harus ada proses selanjutnya. Nah, kita materinya sedikit belok dikit ya. Kalau tadi fase desain seperti itu, dan nantinya ketika desain kita itu udah jadi, ya, itu ada tahapan berikutnya. Di pemodelan database itu setidaknya ada 3 level pemodelan data ya. Ada levelnya konseptual, ada levelnya itu logical, dan ada ada levelnya itu fisikal ya. Apa perbedaan dari 3 level ini? Perbedaannya adalah dilihat dari cara-cara mendesainnya atau cara-cara menuliskannya dalam desain. Kalau masih dalam level konseptual, yang dituliskan itu cukup entitas dan relationship-nya saja. Nah, kalau sudah ada entitasnya di gambar desain Anda, kemudian ada relationship-nya sampai situ saja, itu artinya untuk level konseptual sudah cukup. Kalau Anda detailkan lagi, ya, ada entitasnya, ada relationship-nya, kemudian Anda lengkapi dengan, di tiap entitas itu Anda lengkapi dengan atribut-atributnya, kolom-kolomnya, kemudian Anda lengkapi lagi dengan informasi mana atribut yang mandatory, mana atribut yang opsional, itu menjadi level logikal. Dan kalau Anda lengkapi lagi, dari data tadi Anda lengkapi dengan tambahan informasi mana primary key-nya, mana foreign key-nya, dia menjadi level fisikal. Ya, kalau mau diibaratkan ya, misalkan saya punya 2 entitas A dan entitas B. Ini entitas A, ini entitas B begitu. Kemudian ada relasi. Ada relasi A dan B. Nah, gini. Nah, kalau cukup sampai sini, artinya database-nya tadi, desain database-nya itu, model database-nya itu masih level konseptual. Ada entitas, ada relasi. Ya, gitu. Kemudian kalau Anda lengkapi lagi informasinya, misalkan di entitas A ini ada atribut X, ada atribut, ini saya nuliskannya atribut ya, jadi jangan bingung. Jadi saya tuliskan dengan cara mendatar.
kemudian di sini ada atribut T, ada atribut U, ada atribut V, keluar nama atributnya, keluar nama kolomnya, kemudian ada tambahkan mana kolom-kolom yang sifatnya mandatori, mana kolom-kolom yang sifatnya opsional, itu dia masuk pada level logikal. Kalau Anda ingin detail, kan lebih detail lagi dengan cara menambahkan mana di antara kolom-kolom ini yang primary key, mana yang foreign key. Nah, kalau sudah ada foreign key, berarti harus ada kardinalitasnya. Kan foreign key itu nggak tiba-tiba muncul, tapi kan dia muncul karena ada relasi one to many gitu kan, baru muncul foreign key. Berarti Anda lengkapi lagi dengan mana yang dari relasi tadi itu informasi pelengkapnya, mana yang one to many, mana yang many to many. Misalkan ini one to many ke sini nih. Nah, akibatnya kan di sini harus ada, misalkan primary key-nya yang X nih, berarti kan ini kolom X akan muncul di sini sebagai foreign key, begitu. Nah, kalau sudah selengkap ini, berarti dia sudah masuk pada level fisikal, begitu. Nah, berikutnya ini perbedaannya. Kenapa kok ada seperti itu? Ya karena sekali lagi ya, database itu apalagi kalau sistemnya kompleks gitu, kemudian data yang diolah itu ada banyak, kemudian informasi yang hendak diambil dari database itu juga cukup kompleks gitu, mengambil dari banyak tabel sekaligus. Nah, kita harus buat desainnya, nggak bisa ujuk-ujuk langsung buka apa ya, misalkan PostgreSQL, Anda langsung create tabel dan seterusnya, ya bisa sih bisa, tapi ya rentan sekali ada kesalahan. Ibaratnya seperti kita bikin bangun rumah gitu ya, bangun rumah, apakah bisa langsung bangun buat fondasi, nembok? Ya bisa, cuman kan nanti rumahnya ya bakalan kacau ya. Misalkan ingin kamarnya di mana, jumlahnya berapa, kan itu harus kita bikin dulu desainnya. Nah, sama juga kalau kita bikin desain database, maka kita buat modelnya dulu. Modelnya, bikin modelnya ini juga nggak bisa sembarangan. Kita harus menggali informasi apa yang dibutuhkan dari user. Kita bikin sistem informasi mahasiswa, atau kita bikin sistem informasi apotek. Nah, kita harus interview lah ke customer-nya ya, ke usernya. Pak, ini saya mau bikin sistem informasi apotek. Bapak nanti dengan adanya aplikasi ini perlu menyimpan dan mengolah data apa saja. Nah, lalu customer-nya kan bilang, oh Mas, saya atau Mbak, saya perlu menyimpan data obat, saya perlu menyimpan data resep, saya ingin menyimpan data apoteker, saya ingin menyimpan data transaksi pembelian atau penjualan obat. Nah, informasi itu harus Anda simpan, harus Anda olah, nantinya Anda manfaatkan ketika Anda membuat tabel-tabel pada database Anda. Oh, dia perlu menyimpan data obat, oh, berarti harus ada entitas obat. Tanya lagi, Pak, obat ini apa yang perlu disimpan ya, Pak? Selain nama obat, oh yang perlu disimpan itu, Mas, nama obat, kemudian dia jenisnya apa, tablet, kapsul, atau sirup, kemudian obat ini untuk apa, kemudian dosisnya berapa, dan seterusnya. Nah, itu nanti menjadi kolom-kolom atau atribut-atribut yang ada pada tabel obat. Nah, informasi-informasi itu Anda dapatkan, Anda olah, Anda buat model database-nya. Anda buat ibarat itu kalau mau bikin rumah itu Anda buat denahnya. Nah, bikin denah kan ada yang levelnya masih seperti coret-coret gini. Pokoknya luas tanahnya sekian, pada bagian itu, pada bagian ini ada kamar, pada bagian ini ada kamar mandi, pada taman, dan seterusnya. Masih coret-coretan gitu. Nah, ini ibaratnya itu masih level logikal di database kita itu. Cukup muncul informasi ada entitas apa, dan ada relasi apa antara entitas tadi. Nah, ibaratnya masih coret-coret kayak gini. Nah, tentu kan masih kurang cukup ya, harus kita lebih detailkan lagi kan ya. Nah, kita detailkan, misalkan kalau bikin rumah, oh di sini ada kamar, oke, kamarnya luasnya berapa? Luas tanah misalkan 15x20, kamar yang ini luasnya berapa nih? Kemudian pintunya di mana, gitu kan. Nah, informasi yang lebih detail tadi juga berlaku ketika kita bikin database. Ada entitas, nama entitasnya ini ada relasi dengan entitas ini. Oke, entitas ini kita detailkan. Perlu atribut apa saja? Oh, berarti di entitas itu perlu kolom apa saja, gitu ya. Jadilah detail yang denah rumah yang lebih detail. Nah, hal yang sama juga berlaku di database, maka yang tadinya level konseptual ya kita detailkan sampai adanya level fisikal. Ini waktunya udah habis ya. Nah, jadi saya skip aja. Ini nanti silakan, saya pikir udah ada contohnya ya. Jadi, nah ini level logical kayak gini. Jadi informasinya logical itu sudah ada entitas, ada relasi, sudah ada atribut mana yang opsional, mana mandatory, mana primary key, mana foreign key.
didetailkan lagi jadinya seperti ini. Ini level fisikal. Kenapa level fisikal? Inilah yang nanti akan kita terapkan secara physically ke database kita di software database-nya. Begitu. Kalau rumah itu level fisikal itu sudah jadi, sudah ada marketnya, gitu, kelihatan mana temboknya seperti apa, warnanya, dari bahan apa. Nah, sama juga di database ini nanti, oh ada tabel buku dengan kolom-kolom ini, tipe kolomnya apa, mana foreign key-nya, mana primary key-nya. Seperti ini level fisikal. Nah, kalau Anda menggunakan tools atau perangkat pembantu, biasanya dari Develogical ini bisa di-generate secara otomatis level fisikalnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan dari teman-teman. Cukup? Baik. Jika demikian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dengan kesempatan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.